Apakah nantinya Partai Demokrat ini akan meninggalkan kapal, melemparkan skoci, dan berpisah dari Partai Perubahan untuk Persatuan Indonesia? Apakah benar mereka akan tetap istiqomah bersama dengan Koalisi Perubahan? Lalu apakah mungkin AHY bisa melakukan sulapnya bak seorang magician dan mampu untuk membawa duet Anies AHY menjadi pemenang dalam pemilu 2024 nanti? Berpikir jika harus mengusung AHY, maka sebenarnya yang akan didapat juga masa yang masih akan sama, yang otomatis tidak mengembungkan suara mereka yang saat ini saja ada di urutan bawah. Mungkin sebelum bulan Agustus kita akan tahu bahwa jika tidak ada keajaiban, maka Partai Demokrat saja akan berkemas dan siap untuk berpindah haluan. Ini hanyalah apa yang dibaca oleh kartu saya. Seringnya benar, dan lebih sering lagi, lebih benar lagi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Partai Demokrat ini terdengar ingin mengevaluasi dukungan mereka terhadap salah satu bakal calon presiden, Anies Baswedan, dan ini dikarenakan Mas Anies dan Nasdem yang belum kunjung menunjuk siapa calon wakil presiden mereka. Apakah nantinya Partai Demokrat ini akan meninggalkan kapal, melemparkan skoci, dan berpisah dari Partai Perubahan untuk Persatuan Indonesia? Apakah benar mereka akan tetap istiqomah bersama dengan Koalisi Perubahan apapun yang terjadi dan siapapun calon wakil presidennya kelak? Maka kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kita coba untuk lihat kartu yang pertama. Partai Demokrat jelas sedang di persimpangan jalan. Banyak hal yang membuat mereka ini harus memutuskan tetap di sini atau tidak. Mungkin untuk yang tidak mengikuti politik di Indonesia, kita tahu bahwa hampir 10 tahun, 2 periode, Partai Demokrat ini ada di oposisi. Dan ada di oposisi, otomatis tidak mendapatkan jabatan dalam struktur pemerintahan Jokowi di 2019 hingga 2024 nanti. Dan 10 tahun oposisi, otomatis logistik dari Partai Demokrat ini pasti sudah menipis. Tentu saja hal ini tidak akan ditunjukkan di politik panggung depan. Tetapi semua gerak-gerik yang dimunculkan tampak mengarah kepada sesuatu yang sifatnya praktikal atau pragmatis. Jika harus memilih menyelamatkan partai atau tetap mengusung nilai yang mereka anggap selama ini harus diperjuangkan untuk menjadi oposisi dari pemerintahan Jokowi, maka saya lihat dari kartu ini kebingungan mereka adalah kalau ternyata nanti mereka salah memilih pihak dan pemenangnya ada di pihak lawan, 15 tahun menjadi oposisi, tentu saja akan mendegradasi partai tersebut dan bisa jadi akan turun menjadi partai yang kecil bersama dengan partai-partai baru yang baru muncul sekitar 3, 4, hingga 5 tahun ke belakang. Kartu berikutnya, The Magician, di mana ada satu orang yang memang diharapkan akan menjadi satu untuk kepentingan partai meneruskan terah dari Yudhoyono, yaitu AHY, yang diharapkannya harus terus memimpin agar partai ini tidak dikuasai oleh keluarga yang lainnya. Dan satu-satunya cara adalah dengan menjadikan AHY menjadi ketua umum yang memang ini sudah terjadi. Tetapi menjadi ketua umum dari partai yang akhirnya tidak mendapatkan apapun dalam 3 periode kepemerintahan, tentu saja bukan satu pilihan yang baik untuk mereka. Maka di pemilu 2024 nanti, paling tidak jika mereka tidak bisa menjadikan AHY ini menjadikannya calon wakil presiden, akan membuat Partai Demokrat melalui AHY akan mendapat limpahan elektoral atau bahasa politiknya coattail effect, ekor mantel. Dan ini rupanya adalah satu-satunya jalan keluar, dan ini harus dilakukan jika ingin selamat dalam pemilu 2024 nanti. Atau pilihan lainnya ya tentu saja keluar dari koalisi dan merapat ke petahana atau calon yang didukung oleh PDI dan Jokowi. Lalu apakah mungkin AHY bisa melakukan sulapnya bak seorang magician dan mampu untuk membawa duet Anies AHY menjadi pemenang dalam pemilu 2024 nanti? Sebelum kita bicarakan tentang pemilunya, kita akan tahu bahwa PKS ini kan sebenarnya lebih mesra dibandingkan Demokrat dengan Nasdem. Kenapa? Karena mereka sama-sama mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada 2017 lalu. Maka bisa dipastikan memilih AHY bukanlah prioritas utama. Jika memang calon dari PKS ini lebih mumpuni, tentu saja akan dipilih. Tetapi PKS pun belum memunculkan calon tersebut. Kalaupun ternyata AHR yang akan diangkat, maka ini tidak akan meraih suara baru, tetap suara dari pendukung Anies yang sama-sama saja. Nah, setali 3 uang dengan AHR, sebenarnya mereka berdua pun, Nasdem dan juga PKS, berpikir jika harus mengusung
AHY, maka sebenarnya yang akan didapat juga masa yang masih akan sama, yang otomatis tidak mengembungkan suara mereka yang saat ini saja ada di urutan terbawah. Satu-satunya cara agar mereka bisa selamat Koalisi Perubahan adalah dengan menggandeng Ibu Khofifah Indar Parawansa. Tetapi ini bukan perkara yang mudah, dan sudah jelas bahwa Bu Khofifah ini menolak untuk dijadikan calon wakil presiden Anies Baswedan. Beliau secara diplomatis mengatakan bahwa dia sebaiknya tetap ada di Jawa Timur dan mengurus dan memajukan daerah asalnya ini tadi. Sedangkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh survei-survei yang saat ini ada. Terserah mau percaya atau tidak, tapi saya berpikir bahwa kalaupun survei ini direkayasa, saya tidak yakin bahwa akan selamanya bisa direkayasa dan tidak akan semua badan survei bisa direkayasa. Elektabilitas Partai Demokrat ini turun drastis dan ini merupakan efek dari Anies Baswedan yang tidak juga kunjung mencalonkan wakil presidennya. Karena saat wakil presiden belum ditentukan, maka arah dukungannya ini tidak jelas. Dan partai-partai yang ada di belakangnya ini juga akhirnya kebingungan. Kalau mudahnya sama seperti sebuah mall yang baru buka, terus kemudian ada seorang tenan yang harus buka di situ, tapi mallnya belum ramai. Maka dia akan katakan, percuma dong, saya buka, saya bayar karyawan, bayar AC, bayar gaji, bayar maintenance, dan juga pemeliharaan, tapi mallnya belum ramai. Maka si penyewa ini akan bilang, tunggu deh, kalau mallnya ramai baru saya buka. Sedangkan pemilik mall mengatakan, jika kamu tidak buka, maka apa alasan orang datang ke mall saya? Maka ini perkara ayam dan telur. Dan ini tidak akan pernah selesai sebelum ada satu orang yang bertindak dan melakukan inisiatif. Dan ini semua terjadi karena baik PKS, Nasdem, dan juga ya sebenarnya Demokrat juga ya. Karena saya berpikir Mas AHY ini baru saja menjadi ketua umum. Sehingga sebagai seorang, mungkin kalau kita bilang kader bangsa, ini masih sangat muda. Nah, perkara dari ketiga partai ini belum memiliki kader yang mumpuninya ini bisa melawan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Dan karena itulah mereka akhirnya mengusung Anies Baswedan yang bukan merupakan kader dari partai manapun dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan Indonesia ini. Maka ini menambah rumit hitung-hitungan politik yang mau tidak mau itu pasti akan ada. Meskipun Partai Nasdem sendiri mengusung sebuah jargon politik tanpa mahar, tapi kita tahu bahwa ya mungkin baru 10 atau 15 tahun lagi hal tersebut bisa dilakukan secara optimal. Maka eksistensi sebenarnya adalah paling utama. Dan Partai Demokrat nantinya pasti akan harus memilih. Sedangkan calon wakil presiden ini sepertinya tidak akan diumumkan dalam waktu dekat, kecuali mereka akhirnya asal menunjuk siapapun yang ya akhirnya tidak menambah kekuatan, dan akhirnya Mas Anies ini akan dibebani saja oleh si wakil presiden ini tadi. Maka jika hal tersebut tidak terjadi, Partai Demokrat harus tetap memikirkan eksistensinya. Dan tetap menjadi oposisi adalah pilihan yang paling akhir yang mungkin akan diambil. Sedangkan jika ternyata nanti SBY misalkan bisa berjumpa dengan Pak Jokowi dan terus kemudian menegosiasi apa yang akan didapatkan, what's in it for me, jika mereka meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Indonesia dan terus kemudian bergabung dengan partai pemerintah, tentu saja akan dijanjikan kursi yang cukup nyaman. Karena saat nanti Partai Demokrat menarik dukungannya, otomatis Koalisi Perubahan ini akan kehilangan suaranya dan pasti akan sulit untuk bertarung di 2024 nanti. Dan ini merupakan sebuah pilihan karena ada hal lainnya yang saat ini juga menghantui Partai Demokrat. Seperti kita tahu, adanya ancaman dari Muldoko yang berusaha untuk narasinya mengembalikan Partai Demokrat ini kepada para pendiri partainya terlebih dahulu. Jika kalian belum mengetahui, maka silahkan cari tahu sejarah berdirinya Partai Demokrat. Siapa yang mendirikan dan mengapa mereka sekarang tidak ada di dalam partainya. Dan terus kemudian ini bak PDI Perjuangan menjadi partai keluarga di mana AHY dan SBY serta kakak Ibas yang saat ini ada di pucuk pimpinan di partai berlambang bintang Mercy ini. Dan kita tahu bahwa dalam politik ada panggung depan dan ada panggung belakang, dan semua tindakan pasti ada tujuannya. Dan tinggal tunggu masalah waktu. Ini akan cepat sekali, mungkin sebelum bulan Agustus kita akan tahu bahwa jika tidak ada keajaiban, maka Partai Demokrat saja akan berkemas dan siap untuk berpindah haluan. Dan karena pilihannya cuma ada dua di sini, maka kita akan lihat Partai Demokrat ini akan merapat ke pemerintahan dan AHY akan diberikan satu jabatan menteri atas jasanya menggembosi Koalisi Perubahan untuk Persatuan Indonesia ini. Dan dalam politik, sekali lagi, ini sesuatu yang wajar. Dan tentu saja tuduhan pragmatisme akan disematkan, tetapi ini semua
akan lebih baik daripada partainya akan turun kelas atau hilang eksistensinya dalam pemilu yang mendatang nanti. Jika itu terjadi, maka jelas bahwa yang akan bertarung adalah all president man. Di mana memang seharusnya ini yang terjadi. Agar pembangunan di Indonesia ini akan bisa dilanjutkan dan tidak harus di-restart atau di-reset dari awal lagi. Nah kalau gitu, ini bukan demokrasi dong. Saya pikir Indonesia akan menemukan bentuk demokrasinya sendiri. Karena demokrasi sendiri tidak ditemukan di Indonesia. Dan saya pikir akan menemui adaptasinya di tempat demokrasi itu tadi diadopsi. Ini hanyalah apa yang dibaca oleh kartu saya. Seringnya benar dan lebih sering lagi lebih benar lagi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Apakah ini sesuatu yang kalian harapkan? Atau kalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan? Tuliskan komentar kalian. Terima kasih atas paket data, waktu, dan kesempatan kalian. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.